Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu wasrabu hani'am bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat, memberikan kesehatan, memberikan rezeki, memberikan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua sampai saat ini. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dapat kita maksimalkan untuk semakin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan khutbah Jumat ini, saya selaku khatib berkewajiban mengajak khusus pada diri pribadi, umumnya pada hadirin sidang Jumat semua. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekarang ini kita sudah mendekati pertengahan di bulan Sya'ban. Insyaallah pada malam Ahad nanti kita akan masuk pada tanggal 15 Sya'ban atau yang sering kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Ini berarti bahwa jarak antara bulan Sya'ban dengan Ramadan itu tinggal beberapa hari lagi. Sebentar lagi kita akan memasuki pada bulan suci Ramadan. Kita tahu semua bahwa berdasarkan hadis yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin." Apabila telah masuk pada bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan pun dibelenggu. Ini mengandung makna bahwa dengan kedatangan bulan suci Ramadan, kita punya kesempatan besar untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah dibukakan secara lebar-lebar. Sehingga dalam waktu 15-16 hari lagi ini, kita harus mempersiapkan diri bagaimana supaya begitu kita masuk pada bulan suci Ramadan, kita betul-betul bisa memaksimalkan amal ibadah kita, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan, kita belajar untuk mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan makan dan minum, dan semua itu kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha ta'ala yubahi bisababil abid bil malaikah yaqulu unduru ila abdi taraka sahwatahu min ajli. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dia membanggakan kepada seorang pemuda yang ahli ibadah, seorang hamba yang ahli ibadah. Allah membanggakan kepada para malaikat-malaikatnya, sehingga Allah berfirman, unduru ila abdi, wahai para malaikat, lihatlah hamba-hamba, taraka sahwatahu li ajli, dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan keinginan nafsunya semata-mata karena aku. Hadirin yang berbahagia, kemudian di dalam hadis yang lain, bahwa ada dalam redaksi yang lain dikatakan, innallaha yubahi malaikatahu bisabil abid fayaqulu ayyuhasab atariku syahwatahu li ajli al-mubdilu sababahu li anta indi kaba'di malaikati. Allah sangat membanggakan seorang pemuda yang ahli ibadah, yang meninggalkan syahwatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menghabiskan masa mudanya semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mengatakan kepada orang tersebut, anta indi kaba'di malaikati, engkau bagiku seperti malaikatku, seperti sebagian malaikatku. Betapa hebatnya orang yang telah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena tujuan-tujuan yang lain, sehingga orang tersebut menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ada pelajaran penting dari sini, bahwa kalaulah puasa kita lakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi orang yang begitu mulia di sisi Allah, demikian juga halnya ketika kita belajar mencari ilmu. Kalau kita mencari ilmu ini semata-mata karena Allah, maka insya Allah kemuliaan itu akan dapat kita raih juga. Demikian juga halnya ketika kita mengajarkan ilmu tersebut, kalau tujuan kita semata-mata karena Allah, maka insya Allah kemuliaan tersebut akan kita raih juga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan ayat yang tadi bacakan pada muqaddimah khutbah tadi, dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulu wasrabu hani'am bima aslabtum fil ayyamil khaliyah, makan dan minumlah dengan nikmat sebagai balasan amal yang kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Ini ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa dikatakan bagi orang-orang yang mukmin, as-sadiqina, yang membenarkan, orang-orang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada waktu di surga orang-orang mukmin tadi diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kanan. Mereka begitu bergembira karena sudah mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan yang menunjukkan bahwa orang tersebut adalah termasuk orang yang berbahagia. Kulu aklan tayyiban wasrabu hani'am mari'an bisababi ma qaddamtumuhu fi dunyakum min imanin billahi tabaraka wa ta'ala wa min amalin sholihin khalisin liwajih. Silakan kalian makan, silakan kalian minum, ini sebagai balasan dari apa-apa yang telah kalian lakukan ketika di dunia, yaitu berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berupa amal soleh yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat dari ayat ini seolah-olah menggambarkan bahwa iman kepada Allah, kemudian
amal soleh yang kita lakukan itu bisa mengantarkan kita menjadi orang yang mulia seperti yang dibicarakan tadi di awal. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi ahli surga. Di dalam Ibnu Katsir disebutkan yuqalu lahum dalika tafaddulan alaihim. Dikatakan seperti itu dalam ayat tadi, bahwa mereka dipersilakan untuk makan minum dengan enak di surga itu sebagai balasan dari apa yang telah dilakukan oleh mereka itu semata-mata karena tafaddulan alaihim wa ihsanan, semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya kalaulah orang mukmin, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan ketika melakukan amal solehnya semata-mata karena Allah, itu sebetulnya tidak akan cukup untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka mendapatkan itu sebagai ihsanan, sebagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Sebagai bonus saja bagi orang yang beriman dan melakukan amal soleh semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, i'malu wasaddidu wa qaribu wa'malu anna ahadan minkum layyadhu lahu amaluhu al-jannah. Silakan kalian bekerja dan istiqomahlah di dalam melakukan pekerjaan tersebut, kemudian senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakinlah bahwa seseorang di antara kalian tidak akan bisa masuk ke surga semata-mata karena amalnya. Artinya amal kita tidak akan cukup untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebanyak apapun amal yang sudah kita lakukan, tetap kita harus memohon ampun kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, agar kasih sayang Allah diberikan kepada kita semua. Pada waktu itu sahabat berkata, qalu wala anta ya Rasulullah, engkau juga sama, tidak akan cukup amalmu untuk bisa mendapatkan surga dengan amal yang telah engkau lakukan? Rasul menjawab, qala wala ana, saya pun juga tidak. Rasul yang kesehariannya beliau terus mengabdikan diri kepada Allah, tentu dengan keikhlasan yang sangat tinggi, amal beliau tidak akan bisa cukup untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tanpa kasih sayang dari Allah, apalagi kita. Makanya tentu kita sebagai hamba Allah yang senantiasa setiap detik, setiap saat, meskipun kita sudah berupaya untuk melakukan kebaikan, kita berupaya untuk melakukan kebaikan dengan ikhlas, tapi terkadang ada juga godaan-godaan dalam diri kita. Terkadang kita melenceng dari aturan yang telah Allah tentukan. Kita ingin senantiasa baik, tapi terkadang kita ada di jalan yang tidak baik. Kita ingin berupaya untuk ikhlas, tapi terkadang ada hal-hal yang lain yang membuat kita tidak ikhlas. Untuk itu hadirin yang berbahagia, pelajaran yang penting bagi kita pada kesempatan ini, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan keikhlasan kita. Mudah-mudahan dengan semua itu Allah melimpahkan kasih sayangnya, sehingga dengan amal yang sedikit dengan ikhlas bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Ayuhal hadirun, usikum wa iya bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup dari khutbah ini, tentu kita semua sudah banyak beramal,
kita semua sudah banyak berbuat, baik itu amal-amal yang sifatnya mahdoh atau amal yang guer mahdoh. Amal-amal yang kita lakukan langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau amal-amal yang berhubungan dengan sesama manusia. Semua itu akan menjadi kebaikan manakala kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Amal yang ikhlas akan mengantarkan kepada kebahagiaan ketika kita melakukannya. Tetapi amal yang kita lakukan dengan tidak ikhlas justru akan membuat kita semakin tidak nyaman di dalam hati kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih akhirata ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana la tada' lana danban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajatan hiya laka ridan illa qadaita ya rahman rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah.